Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan berkah. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Selesai. Anak-anak, tadi Ibu sudah mengirimkan link presensi. Nah, apakah kalian sudah mengisinya? Jika sudah, Ibu ucapkan terima kasih. Jika belum, Ibu harap kalian segera mengisinya. Anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan bernyanyi, agar kita tetap senang dan semangat. Hari ini kita akan bernyanyi Si Kancil. Setelah kita bernyanyi lagu Si Kancil Anak Nakal, Ibu ingin bertanya kepada kalian, pernahkah kalian mendengar atau membaca cerita Si Kancil? Kemudian, bagaimana cara Kancil mengambil timun Pak Tani? Ya, seperti yang kita ketahui, Kancil mengambil timun Pak Tani dengan cara menariknya agar timun dengan pohonnya lepas. Nah, lagu Si Kancil tadi ada hubungannya dengan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang tokoh dan penokohan pada cerita fiksi. Kemudian kita juga akan belajar tentang pengaruh gaya terhadap gerak. Sudah siap semuanya? Jika sudah, marilah kita bersama-sama tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Anak-anak, Ibu memiliki video tentang dongeng. Dongeng Laut Asin. Marilah kita bersama-sama mengamati video tersebut. Bahasa Indonesia. Laut Asin. Pada suatu ketika, hiduplah dua bersaudara di sebuah desa. Yang sulung begitu kaya raya, sedangkan yang bungsu sangat miskin. Yang sulung akan menghabiskan banyak uang di tiap festival, ketika yang lain tidak punya apa-apa. Anak-anak, tadi kita sudah mengamati video dongeng Laut Asin. Nah, apakah kalian tahu bahwa dongeng tersebut merupakan salah satu cerita fiksi? Apa sih itu cerita fiksi? Cerita fiksi adalah cerita hayalan yang dibuat oleh pengarang sesuai dengan imajinasinya dan kreativitasnya sendiri. Jadi cerita fiksi itu seperti cerita yang tidak nyata atau hayalan. Nah, cerita fiksi memiliki beberapa unsur. Yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan dasar yang menopang cerita. Contoh tema itu misalnya temanya kepahlawanan. Kemudian ada juga tentang kekeluargaan dan persahabatan. Kemudian tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Kemudian latar. Latar adalah tempat dan waktu kejadian cerita. Misal, latar tempat itu bisa di istana, di pantai, di sungai, kemudian juga bisa di sekolah. Kemudian latar waktu misalnya siang, malam, sore, jam 2 siang. Yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Dengan amanat, kita bisa mempelajari nilai-nilai yang sebaiknya kita tiru atau kita hindari. Nah, tadi kan kita sudah mengamati video dongeng Air Laut Asin. Mari kita bersama-sama menganalisis unsur-unsur cerita fiksi pada dongeng tersebut. Yang pertama adalah penokohan pada cerita Laut Asin. Tokoh.
Tokoh dalam dongeng atau cerita tersebut adalah yang pertama si bungsu, kemudian yang kedua adalah si sulung. Kemudian adalah watak. Yang pertama si bungsu. Si bungsu memiliki watak pekerja keras dan sabar. Hal ini dibuktikan dengan cara si bungsu untuk membantu si kakek agar keluarga si bungsu mendapatkan makanan. Kemudian sabar. Si bungsu itu sabar karena ketika meminta kepada kakaknya atau si sulung, walaupun diejek, dia tetap bersabar dan tidak melawan. Selanjutnya yaitu si sulung. Si sulung memiliki watak yang licik karena ketika melihat adiknya sudah sukses, dia justru mencuri penggilingan si adik. Kemudian si sulung juga memiliki watak yang kikir atau pelit. Kenapa? Karena ketika adiknya atau si bungsu meminta bantuan, dia justru menolak. Padahal dia memiliki harta yang sangat banyak yang justru bisa membantu adiknya. Nah, tadi kan kita sudah mengamati video dongeng Air Laut Asin. Kita juga sudah belajar mengenai apa itu cerita fiksi dan unsur-unsurnya. Sekarang, Ibu minta kepada kalian untuk berlatih dengan cara membuka LKPD yang telah Ibu kirimkan pada WhatsApp group. Silakan kalian download, kemudian kalian baca teks fiksi asal mula telaga warna. Jika kalian mengalami kesulitan, mintalah kepada keluarga kalian untuk membantu. Nah, kemudian setelah kalian menyelesaikan tugas tersebut, kirimkan hasil pekerjaanmu pada Google Form. Nanti Ibu akan minta kalian untuk mempresentasikan. Coba Ibu ingin bertanya, bagaimanakah si bungsu membantu kakek? Kemudian yang kedua, mengapa si bungsu dapat mengangkat kayu? Mengapa? Si bungsu dapat mengangkat kayu karena terdapat gaya otot yang bekerja. Coba, marilah kita bersama-sama mengamati gambar pada layar. Gambar pertama, ada satu orang yang sedang mendorong mobil. Kemudian, gambar kedua, ada 3 orang yang sedang mendorong mobil. Manakah yang lebih mudah saat mendorong mobil? Kemudian, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Bagaimana keadaan mobil saat didorong? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan kalian temukan pada penjelasan selanjutnya. Jadi, tetaplah fokus dan semangat. Gaya dan gerak. Yang pertama, apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi terhadap suatu benda. Kemudian, apa itu gerak? Gerak adalah perubahan kedudukan atau posisi, baik hanya sekali maupun berkali-kali. Nah, agar kalian lebih paham dalam mempelajari gerak dan gaya, marilah kita bersama-sama mengamati video berikut. Jika kalian merasa ada yang penting, silakan kalian tulis di buku tulis kalian. Gaya anak mengangkat timba air. Hari ini kita sudah belajar tentang tokoh dan watak tokoh dalam teks fiksi. Kemudian kita sudah belajar mengenai unsur-unsur teks fiksi. Kemudian kita sudah belajar mengenai pengaruh gaya terhadap gerak. Nah, anak-anak, Ibu harap kalian sudah memahami mengenai materi yang telah Ibu jelaskan. Namun, apabila kalian mengalami kesulitan ataupun kalian ada hal yang belum kalian mengerti, kalian bisa bertanya melalui grup WhatsApp ataupun Google Classroom. Untuk mengetahui seberapa paham kalian terhadap materi yang telah Ibu jelaskan, Ibu ingin kalian mengerjakan soal evaluasi yang ada di Google Form. Nanti kalian klik di Google Classroom, kemudian kalian isi nama dan nomor urut. Nah, terima kasih kepada kalian yang telah belajar dengan baik pada hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.